Oke, perkenalkan nama saya Sofian. Saya di sini ingin cerita tentang pengalaman horor saya yang pernah saya alamin. Jadi dulu tuh waktu SMP, saya ikut kegiatan ekstrakurikuler band. Nah, di band itu saya tuh memegang posisi sebagai drummer. Nah, ketika itu band saya ini tuh lagi mau pentas di salah satu yayasan. Kebetulan sekolahan saya ini masih naungan dari Angkatan Laut, jadi yayasan Angkatan Laut lah pada saat itu mengadakan acara. Nah, karena acaranya itu yang nonton itu para pejabat-pejabat penting, kepala yayasannya ada, kepsek-kepsek dari berbagai sekolah di SMP kita juga ada. Jadi kita tuh menggelar latihan itu seminggu. Setiap hari selama 1 minggu full. Setelah pulang sekolah itu kita selalu habis pulang sekolah latihan dulu di studio itu. Nah, pas besoknya mau tampil, sebelum kita tampil itu tuh kita latihannya full dari pulang sekolah sampai malam, karena ini besoknya kita mau tampil. Jadi kita ngebandnya itu latihannya itu dari siang maaf sampai malam. Nah, kita mulai start itu jam 3 sore, break maghrib, habis maghrib itu kita lanjut lagi latihan. Beberapa satu atau dua lagu waktu itu lupa ya saya. Nah, pada saat latihan itu posisi kita pemain-pemain musiknya ya, itu tuh menghadap ke luar studio. Nah, jadi kan studio musik. Nah, depannya itu ada kaca kotak besar yang bening dan itu tembus pandang keluar. Nah, di area luar itu adalah toilet sekolah, ada beberapa gedung-gedung untuk pramuka, ruangan pramuka, ada beberapa kelas juga, dan ada pohon mangga. Jadi memang kayak lorong gitu, lorong panjang gitu, dan itu ada toilet. Nah, memang di situ tuh terkenal angker katanya. Tapi pada saat itu temen saya yang main ritme itu tiba-tiba dia berhenti dan bilang, coba stop dulu, itu di sana itu kayaknya gue tadi ngeliat anak kecil. Kita semua kaget, dan pelatih kita itu, pembina kita, bahkan orang-orang yang nonton itu semua kaget. Oke, di situ musik berhenti dulu, kita langsung mengarah kayak ya udahlah, tenangin diri dulu, kita istirahat sebentar sambil kayak ya udahlah, mungkin itu apa. Nah, kebetulan teman saya ini itu dia bisa melihat dan dia punya indera keenam. Nah, memang di sekolah saya itu khususnya di studio itu bener-bener angker banget. Nah, setelah itu kita main lagi ya kan. Nah, kebetulan pas main lagi itu tiba-tiba kayak kedengar ada suara gondoruo. Jadi suara gondoruonya itu masuk ke dalam rekaman musik. Nah, kenapa tiba-tiba ada suara gondoruo? Jadi itu begini ceritanya, Kak. Jadi di sudut ruangan dekat sound system, di sudut-sudut ruangan di studio itu memang ada sosok gondoruo. Kata teman saya yang punya yang terkenam juga, dia bisa ngelihat. Itu ada dua sosok gondoruo yang besar banget, yang tinggi, bahkan tinggi itu melebihi studio itu sendiri, nembus, kata teman saya gitu. Nah, sampai situ kayak semua orang kayak kaget, yang bener loh, bener langsung. Pada saat itu kan posisinya masih kerekam ya, masih ngerekam. Nah, pas di setel ulang itu suara rekaman gondoruo itu masuk. Saya juga baru pertama kali sih ya melihat suara rekaman gondoruo yang kayak begitu, dan itu tuh kayak suara anjing, tapi anjing itu bukan versi kasar, huk huk, nggak gitu, nggak cuma tung tung, itu suaranya begitu. Dan itu masuk, bener-bener masuk, dan itu masuknya cuma ada di referen doang, diulangin nggak ada, cuman video itu aja yang ada suara gondoruonya. Dan
Di situ kayak kita bener-bener kaget dan bener-bener kayak disterilin dulu areanya, karena kebetulan kita semua itu harus nginep di situ karena besoknya kita mau pentas. Beberapa ada yang nginep di studio, beberapa ada yang pulang, yang cewek-ceweknya vokalis gitu pulang. Tapi kita yang cowok-cowok tuh standby di situ ngelap-ngelap gitar. Karena kan kita mainnya di outdoor juga, lap-lap gitar segala macam, dan kita tidurnya ya di studio itu gitu. Di situ kita bener-bener kaget, sekaget-kagetnya kita. Kok bisa ada suara gondoruo itu masuk ke dalam audio gitu. Sedangkan ya di situ emang gak ada apa-apa gitu. Nah, pas malamnya tuh kita lanjut latihan lagi. Setelah kita lanjut latihan, itu tiba-tiba saya juga nggak tahu kenapa ada teman kita yang tiba-tiba ketawa, dan ini cewek. Teman saya ini cewek, dia tiba-tiba ketawa histeris, teriak-teriak. Pokoknya teriak-teriaknya nggak jelas gitu, dan ya kayak bener-bener orang gila. Tapi ya gimana ya ketawa-ketawa. Coba aja dah, kayak gimana tuh rasanya. Kita tuh semua bener-bener merinding. Ini sampai sekarang nih, bulu kuduk saya juga ikut merinding nih kalau saya inget betul kejadian itu kan. Dan itu bener-bener di luar pikiran kita, karena ya kita di situ mau latihan, kita bukan pemburu hantu. Apa mungkin kita ganggu juga gara-gara keberisikan atau bagaimana, itu kita juga nggak tahu. Pokoknya tiba-tiba kesurupan aja satu orang. Dan ini ya yang paling tragisnya di sini, itu bener-bener menguras energi si vokalis kita ini, karena kerasukannya ini bener-bener lama durasinya. Bahkan kita juga sempat panggil ustadz yang ada di sekitar sekolah situ untuk ngusir, karena di antara kita tuh udah nggak ada yang bisa nanganin ini. Kita udah baca-bacain apa segala macam, dikasih air, itu bener-bener nggak ngefek. Dan itu makin teriak, makin kencang, makin keras suara di dalam studio itu. Akhirnya supaya tidak terjadi kesurupan massal, kan di luar studio itu ada ruangan lagi, kita yang nggak kesurupan tuh ke situ. Jadi yang kesurupan hanya satu orang, ditemenin pembina sama pelatihnya di situ. Dan itu tuh bener-bener bikin kita semua shock, keringet dingin, dan bawaannya pengen pulang aja gitu. Karena ya kita juga nggak mau nginep kalau kejadiannya kayak gini. Lo bayangin aja, siapa yang mau nginep di studio yang nyatanya juga teman kita sendiri tuh kesurupan. Ya kan kita nggak mau juga kan nanti itu berimbas ke diri kita gitu kan. Akhirnya setelah kita tenangin dia tuh, ada kali 5 menitan lah dia kesurupan. Akhirnya datang ustadz, salah satu pengurus sekolah situ tuh ikut bantu manggil ustadz, dan akhirnya datang. Akhirnya ustadz itu alhamdulillah bisa, dan ustadz itu bilang katanya penghuni di sini tuh merasa terganggu karena sudah malam. Kalau ibarat kita nih tamu, lu udah malam, lu harus pulang gitu. Tapi kan ya kita mau latihan karena besok pagi kita harus pentas. Gak bisa kalau kita pulang. Kalaupun kita pulang nanti takut-takut ada yang kesiangan. Makanya kita semua disuruh standby itu buat nginep di situ. Yang cowok-cowok, yang cewek-ceweknya pulang. Nah, karena ada kejadian seperti itu, akhirnya kita semua memutuskan untuk oke, yang rumahnya sekitaran sekolah nggak apa kalau mau pulang, tapi yang jauh yang susah dibangunin itu mendingan nginep. Tapi nginepnya nggak di dalam studio yang tempat alat-alat musik itu, tapi berada di luar studio gitu, tempat piala-piala, komputer segala macem. Jadi kita tuh tidurnya di situ. Nah, akhirnya semua itu sudah kita lewatin, teman kita udah sadar, dan teman kita juga nggak tahu apa-apa. Setelah ditanya, yang dirasain cuma capek, pusing, lemes badannya. Ya gimana lagi, emang dia habis kesurupan gitu. Dan ini jadi kisah gue yang paling menyeramkan yang pernah gue alamin. Itu aja sih. Ya mungkin gue juga nggak tahu. Ya mungkin kita semua tuh bisa mengambil kesimpulan dari cerita gue, karena
dimanapun tempat kita berada itu kita harus tetap hati-hati, jangan ngomong sembarangan, jangan menyepelekan tempat-tempat yang kita anggap untuk ini wah tempat kesenangan, tempat kita lazim buat kita tempatin, ternyata ada juga hal-hal yang tidak kita inginkan itu ikut terjadi di dalam acara kita. Itu aja sih cerita pengalaman horor yang gue punya. Terima kasih.